Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Fauzia. Saya perwakilan dari kelompok 8 10 IPA 8. Di video ini saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai batik Semarang. Untuk lebih lanjut, disimak videonya. Batik adalah warisan budaya bangsa Indonesia yang ada di luhur. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki seni dan motif batiknya tersendiri. Salah satunya adalah kota Semarang. Masih banyak dari kita yang tak mengetahui keberadaannya. Perlu upaya keras dari banyak pihak agar salah satu batik khas pesisir utara Jawa ini bisa terus berkembang dan terselamatkan dari kepunahan. Perkembangan batik di Indonesia ini semakin beragam, seperti batik Semarang yang masih menunjukkan eksistensinya pada masyarakat Indonesia. Batik yang berkembang ini menambah keanekaragaman kerajinan batik yang dapat dijadikan sebagai komoditi ekspor yang berkualitas ke mancanegara. Akan tetapi, hal ini menjadi salah satu ancaman bagi batik tradisional. Apalagi, batik tradisional untuk sekarang ini sudah mulai menurun keberadaannya. Kota Semarang yang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah yang ternyata banyak menghasilkan kerajinan batik. Batik Semarang biasa juga disebut batik Semarangan. Batik Semarang adalah batik yang dibuat oleh orang atau masyarakat kota Semarang itu sendiri. Dulu, motif pada batik Semarang hanya flora dan fauna saja. Namun sekarang semakin berkembang, ada juga motif batik Semarang yang mengangkat ikon-ikon kota Semarang. Selain itu, warna pada batik Semarang tidak semewah warna batik Pekalongan dan tidak sekalem warna batik Solo dan Yogyakarta. Motif pada batik Semarang ini bisa ditandai sebagai karakter masyarakat pesisir yang lebih terbuka dan ekspresionis. Batik kota Semarang mulai berjaya pada abad ke-20, tepatnya saat pabrik batik keris Tan Kong Tin beroperasi sampai tahun 70-an. Tan Kong Tin adalah anak Tan Xiaolim, yakni seorang pengusaha tanah yang memiliki gelar mayor di Semarang. Lalu ia menikah dengan salah satu keturunan Trahamengku Buwono III, yakni Raden Ayu Dinartiningsih. Raden Ayu dikenal pandai membatik karena basically ia berlatar belakang keluarga keraton. Atas kegigihannya, batik dari keluarga Tan akhirnya tercampur dengan motif khas Jogja yang bermotif pesisir. Setelah itu, brand batik keris Tan Kong Tin diteruskan oleh generasi kedua mereka, yakni Raden Nganten Sri Murdejanti hingga tahun 70-an. Kemudian batik Semarang ini pun dikembangkan dengan mengambil tema alam serta kehidupan masyarakat sekitar. Kembangan motif batik Semarang yang telah dirintis sejak 1970-an membawa dampak sosial bagi masyarakat Semarang. Motif batik Semarang yang mengangkat ikon-ikon dan landmark kota Semarang secara langsung maupun tidak langsung turut berperan dalam mengenalkan budaya dan kota Semarang pada masyarakat luas. Tidak saja masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat mancanegara. Motif batik Semarangan tersebut menimbulkan kebanggaan terhadap produk lokal. Selain itu, menimbulkan solidaritas sosial di antara produsen, pengrajin, dan masyarakat untuk bersatu dan bekerja sama dalam mengembangkan batik Semarangan. Dan ada pun beberapa corak dan motif batik Semarang. Yang pertama adalah batik Lawang Sewu, yang kedua adalah batik Warak Ngendog, yang ketiga adalah batik Black Cock Rondo, yang keempat adalah batik Tugu Muda, dan yang kelima adalah batik Kasem Karang. Adapun teknik cara pembuatan batik Semarang. Alat dan bahan yang harus kalian perlukan adalah kain mori, yang kedua adalah canting sebagai alat untuk membentuk motif, yang ketiga adalah tempat untuk menyampingkan kain atau bisa disebut dengan gawangan, yang keempat adalah lilin malam yang sudah dicairkan, yang terakhir panci dan kompor kecil untuk memanaskan larutan warna. Langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah membuat desain atau bisa disebut dengan molani. Setelah kalian selesai melakukan molani, dilanjut pada melukis dengan lilin malam menggunakan canting dan mengikuti pola yang telah dibuat.
Tahap selanjutnya adalah menutupi dengan lilin malam pada bagian-bagian kain yang tetap berwarna putih atau tidak berwarna. Dilanjut pada proses pewarnaan yang pertama. Pada bagian ini, kain yang tidak ditutupi oleh lilin malam, maka kain itu dicelupkan pada warna yang tertentu. Setelah dicelupkan, maka kain itu dijemur dan dikeringkan. Setelah kain kering, dapat dilanjut proses pembatikan, yaitu dengan lilin menggunakan canting untuk menutupi bagian yang akan dipertahankan pada pewarnaan yang pertama. Dilanjut pada proses pewarnaan yang kedua. Proses selanjutnya adalah menghilangkan lilin malam pada kain tersebut dengan cara meletakkan kain tersebut dengan air panas di atas tungku. Setelah kain tersebut bersih dari lilin dan kering, maka dapat dilanjut pembatikan dengan penutupan lilin untuk mempertahankan pewarnaan yang pertama dan yang kedua. Proses membuka dan menutup lilin dapat dilakukan berulang kali sesuai dengan banyaknya warna dan kompleksitas motif yang diinginkan. Selanjutnya adalah ngelorot, di mana kain yang berubah warna akan direbus dengan air panas. Tujuannya adalah untuk menghilangkan lapisan lilin dan motif yang sudah sebelumnya dibuat akan terlihat lebih jelas. Yang terakhir adalah mencuci kain tersebut dan mengeringkannya dengan cara menjemur sebelum kalian dipakai. Cara pemasaran batik Semarang, strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan industri kecil kerajinan batik di Kota Semarang adalah melalui strategi modal pemasaran dan bahan baku dengan masing-masing total nilai MPE sebesar 4.358, 4.344, dan 4.283. Kesimpulannya, batik Semarang walaupun memiliki akar sejarah panjang, baru di abad ke-20 menampakkan motif yang dianggap sebagai motif batik Semarang. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami berharap video ini bisa berguna bagi semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.